Zhang Dong. 1 baut 2 sen. Kamu pikir aku bodoh? Berani kamu mengambil uang perusahaan. Kamu percaya nggak? Aku buat kamu makan nasi penjara. Pak Su, apa maksud Anda? Itu kan nggak masalah. Maksudnya apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Hari ini, kamu harus beri aku penjelasan. Brodong veteran perusahaan, bersama mantan ketua membangun perusahaan ini. Bagaimana dia korupsi uang perusahaan? Siapa bilang tidak? Perusahaan bisa sampai hari ini. Paruh kredit itu milik Brodong. Nona baru terlalu semangat, salah sasaran. Semua ini, sudah saya cek dengan mantan ketua, tidak ada masalah. Tidak ada masalah? Penawaran kamu 10% lebih tinggi dari pasar. Bilang ini tidak masalah. Barang berbeda, harga tentu berbeda. Kualitas bahan pemasokku adalah yang terbaik di seluruh negeri. Lagi pula, semua ini sudah mendapat izin dari ketua lama. Jangan pakai ayahku untuk menekan aku. Sekarang, Presiden Eksekutif Grup Huarong. Kalau kamu tidak beri penjelasan sempurna, akan kirim kamu ke penjara. Aku nggak perlu kasih penjelasan. Kamu. Aku sendiri yang nelepon ketua lama. Hari pertama kerja, kalau hal kecil begini ganggu ayah. Gimana dia bisa kasih grup ke aku? Aku harus mikir cara deh. Apa kamu masih laki? Urusan segini aja harus nelepon ayahku. Bang Dong. Hal sekecil ini nggak usah ganggu ketua dong. Nona, jangan marah lagi. Kak Tonga bingung. Orangnya bagus. Tahu membaca situasi. Juga sangat bertanggung jawab. Kalau semua orang sepertimu bertanggung jawab, perusahaan kita pasti sudah jadi top 500. Mulai sekarang, kamu jadi kepala departemen pembelian. Nona, tenang, pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pak Su. Dia jadi kepala departemen pembelian. Lalu aku melakukan apa? Aku beri kamu 2 pilihan. Lapor ke Departemen Keamanan atau pergi. Xiao Sang, aku minta putriku mengambil alih perusahaan. Tolong bantu ya. Jangan khawatir, ketua lama. Aku pasti akan membantu Nona sepenuh hati. Kata-katamu membuatku lega. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu membantu cuma-cuma. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Nanti setelah Zhao Zhao mengambil alih perusahaan stabil, aku akan menjodohkan Zhao Zhao denganmu. Sudahlah. Anggap saja, memenuhi janji kepada ketua lama. Baik. Saya terima pemindahan ini. Tapi nanti kalau ada masalah dengan pengiriman, jangan menyesal. Siapa yang menyesal dia cucu, langsung pergi ke Departemen Personalia untuk urus prosedur. Tidak disangka kursi pengadaan. Begitu lembut dan nyamannya. Tidak heran ketua memberikan posisi CEO padamu tanpa ragu. Data semua pemasok di departemen pembelian. Sebelum menyerahkan, ingat satu hal. Bahan dari pemasok ini berkualitas tinggi, tidak boleh sembarangan diganti, ini menyangkut reputasi perusahaan. Saya penjaga kecil, Menteri Departemen Pembelian. Apa hakmu menyuruhku? Dokumen tanggung jawab ini juga perlu ditandatangani. Setelah menjabat sebagai Menteri Departemen, jika ada masalah kualitas pembelian, tidak ada hubungannya denganku. Sudah. Banyak bicara. Pergi jaga pintu. Zhang Dong. Kamu jadi kepala pembelian 5 tahun, pasti dapat banyak keuntungan. Si Caron. Biarkan aku yang nikmati hasilnya. Pak Yo. Sekarang saya adalah kepala pembelian perusahaan. Saya ingat dulu kamu bilang bahan baku pabrik kalian 30% lebih murah dari harga pasar. Selamat Tuan Chong atas promosi menjadi menteri. Jika bisa kerja sama jangka panjang, saya bisa turunkan harga hingga 40%. Grup Huarong sangat besar, tidak peduli dengan selisih harga 10% dari Anda. Xiao Yo.
Cakrawala Anda belum terbuka, kan? Harga dikontrak 20% lebih rendah dari harga pasar. Sisanya 20% adalah persembahan saya untuk Anda. Menteri Zhang, Direktur Chen dari Jiahua. Nomor pemesanan pembelian, pengiriman oleh pihak B ke tempat Mulai sekarang, 4, Jalan pemasok bahan baku ganti ke pabrik Longfa. Jiamei, Kod. Ini tidak bagus, kan? Reputasi pabrik Longfa di industri. Saya kepala pembelian atau kamu kepala pembelian? Kamu cuma asisten kecil, berani-beraninya mengajari saya. Tidak berani, saya segera urus. Nona besar. Menemukan pemasok baru. Harga rendah 20% dari harga pasar. Silakan cek. Aku tidak salah lihat kamu. Baru 1 minggu sudah bantu perusahaan hemat 1 juta. Ini adalah kewajiban saya. Aku anggap perusahaan sebagai rumah, harus berusaha penuh. Apalagi pemasok murah yang aku punya. Tidak lebih sedikit dari seseorang. Terutama pabrik Longfa. Harganya lebih rendah. Aku baru saja mulai di posisi ini. Kamu berusahalah dengan baik, aku akan beri panggung untuk tunjukkan bakatmu. Aku ini orangnya menghargai bakat. Dulu mau mengakui kesalahan dan berubah. Nggak bakal jatuh sampai harus jaga pintu. Pabrik Long FA. Menteri, Aku punya kanal 1, harga bahan lebih murah 20% dari harga pasaran. 20% lebih murah dari harga pasaran. Pabrik mana? Pabrik Long FA. Penjualnya temanku, pasti bisa dipercaya. Tidak mungkin. Pabrik ini punya reputasi yang buruk di industri. Sudah bilang, reputasi pabrik Longfa sangat buruk. Perusahaan Huarong ingin kuat, mengandalkan reputasi. Begini, Pasti akan ada masalah nanti. Apa maksudmu reputasi buruk? Kualitas pabrik Longfa terjamin, harga lebih murah, kenapa tidak digunakan? Karena mereka tidak memberi komisi. Zhang Chong. aku kasih tahu satu hal. Tidak semua komisi pabrik bisa diterima. Kalau mitra kerja pakai bahan dari pabrik Longfa dan produk jadi bermasalah. Kamu jangan pura-pura di sini. Bukannya kamu iri Zhang Qi yang lebih hebat dari kamu? Aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa ketua tua kasih perusahaan ini ke kamu? Sok pintar lulusan luar negeri, nggak ngerti bisnis, masa nggak bisa riset pasar? Pabrik Longfa itu cuma bengkel kecil. Pabrik Longfa. Benarkah itu bengkel kecil? Zhang Dong si brengsek. Sudah diturunkan jabatan, tetap mengganggu. Tidak bisa. Jangan sampai sang nona tahu soal ini. Kalau tidak posisi saya terancam. Nona besar. Dia itu fitnah belaka. Dia cuma lulusan diploma yang menipu ketua untuk jadi menteri pembelian beberapa tahun. Saya lulusan luar negeri. Masa saya menipu Anda? Lagi pula, yang saya beli cuma sekrup kecil dari pabrik Longfa. Apa bedanya kualitasnya? Pernah dengar ada gedung runtuh karena pasir kecil? Runtuh karena pasir kecil? Kata-katamu ada benarnya. Nona besar, saya memikirkan kepentingan terbaik perusahaan. Perusahaan menghemat 1 juta yuan dalam seminggu. Anda sudah melihat semuanya. Namun sebagian orang. Dia bertugas selama 5 tahun. Trik-trik yang terlibat. Jumlahnya puluhan juta. Zhang Dong, kau kurang ajar. Kau menipu perusahaan hingga puluhan. Ketua lama itu tahu apakah saya menerima suap dari perusahaan atau tidak. Lagi pula, bahkan jika saya menerima suap dari perusahaan, ketua lama itu tidak akan mengatakan apa-apa. Ginjal bergerak untuk menjawab. Sekarang gunakan ayahku untuk akan memberitahu perbuatan burukmu, ingin lihat bagaimana kamu membela diri. Baguslah. Ketua lama tahu kamu memindahkanku ke Departemen Keamanan. Kamu tidak akan jadi. Tidak akan berhasil. Lihat mulut busukmu, akan kuat sampai kapan? Zhao Zhao.
Bagaimana manajemen perusahaan? Ayah, yakin bisa membuat perusahaan go public dalam setahun. Saya percaya pada potensi Zhao Zhao. Oh iya, ada yang harus saya sampaikan. Ada seorang yang sangat berbakat di perusahaan. Anda perlu, ayah. Maksud Anda Menteri Zhang, kan? On t'a eu dire. Ayah, saya lulusan Harvard. Jika saya tidak bisa menemukan talenta, lebih baik pulang kampung dan jadi Kemampuan Xiao Shang sangat kuat dan bisa diandalkan. Perkembangan perusahaan sampai saat ini semua berkat dia. Jika nanti kamu mau membawa perusahaan ke pasar saham, kamu harus belajar dengan rendah hati darinya. Jangan sombong, ya. Tenang, ayah, saya, seperti Anda, sangat menghargai talenta. Ayah memuji Zhang Qiang, tampaknya saya memilih orang yang tepat. Oh iya, ayah, saya mau melaporkan hal lagi. Beberapa hari ini memeriksa akun, menemukan makan uang suap di departemen pembeli, menggelapkan puluhan miliar dari perusahaan. Apa? Perusahaan ada orang seperti itu. Zhao Zhao, grup ini diserahkan kepadamu. Ada beberapa hal, perlu kamu tangani sendiri. Selain Xiao Shang, yang lainnya terserah kamu. Aku mengerti, ayah. Apakah direktur bilang padamu akan mengembalikan jabatanku? Zhang Dong, sekarang aku akan menghukummu dan memindahkan pengkhianat di departemen pembelian ke keamanan. Master Hill. Mungkinkah ketua lama memberi perintah seperti itu? Zhang Dong, bawa mantan bawahan Anda kembali ke Departemen Keamanan. Wanita muda itu baik hati, jika tidak, mereka kehilangan pekerjaan karena kamu. Kamu akan menjadi musuh mereka. Zhang Dong, aku akan menjadikanmu sebagai contoh. Mulai sekarang, saya ingin melihat siapa yang berani menerima suap di perusahaan ini. Dongge. Produk dari pabrik Longfa tidak memenuhi standar, suku cadangnya berkualitas buruk, tidak bisa dijual. Jika ada masalah, harus menanggung akibat. Tolong bantu cari solusi. Saya mohon padamu. Saya sekarang hanya seorang penjaga keamanan, yang kamu bicarakan. Kamu harus cari Zhang Qiang. Zhang Qiang, entah apa yang dia lakukan pada Su Zhao Zhao. Dia menghormati Zhang Qiang. Siapa tidak tahu di perusahaan kita, bahwa Zhang Qiang pemboros dan pecundang. Perusahaan dipercayakan pada wanita ini. Cepat atau lambat pasti bangkrut. Itu benar. Su Zhao Zhao hanyalah A. Sampah yang tidak baik maupun buruk. Anda telah mengabdikan diri kepada perusahaan. Saya tidak pernah menerima. Perusahaan mencapai kesuksesannya. Semua ini berkat kamu. Su Zhao Zhao sudah bertindak terlalu jauh. Dongge. Aku tidak bisa menerima ini. Mengapa Puyan diberikan kepada Zhang Qiang, dan mengapa dia kambing hitam? Tapi kita, Kari ketua lama. terus begini tak bisa. Tempat ini, aku tak bisa bertahan sehari lagi. Aku tak bisa menerima ini. Dong bro. Kalau ketua lama tetap keras kepala, kita keluar bareng. Kemana kamu pergi, kami ikut, serius. Benar, kita harus mundur, tak mau diperlakukan begini. Jangan buru-buru. Bayarkan peluru. Terbang sedikit lagi. Apa maksudmu, Dong? Apakah mungkin? Kenapa ribut-ribut? Tidak ada yang kerja lagi? Nona besar, barang dari pabrik Longfa memang tidak bagus. Bisa mempengaruhi. Sebuah sekrup kecil. Apa dampaknya? Kalian mau bikin keributan, menghitamkan uang perusahaan. Masih mau kerja nggak? Kalau nggak mau kerja, pergi. Posisi manajer produk itu banyak yang incar. Tidak. Saya bisa kerja. Saya bisa kerja. Dan kamu, kalau nggak benar, jaga gerbang. Aku akan bikin kamu masuk. Xiao Wang. Taruh mobil baruku di garasi. Qiang Ge, Anda beli BMW X5. Menteri. Ini air, submariner. Anda benar-benar sukses. Semua hasil kerja keras. Tidak seperti seseorang mencuri uang perusahaan. Kalau kalian bekerja keras, juga bisa seperti saya, naik BMW dan pakai submariner.
Zhang Dong taat hukum, tetapi saya tidak menyangka dia begitu berani. Mereka berani menipu perusahaan hingga puluhan juta. Jadi, kita harus belajar dari Menteri Zhang dan mengendarai BMW melalui kerja keras kita sendiri. Ya, ya. Bapak Chen dari Jiahua Group akan segera tiba. Mereka datang ke perusahaan untuk upacara serah terima, ini proyek yang saya fasilitasi. Saat bonusnya datang, Anda akan mendapatkan bagian manfaat. Menteri, on a luar biasa. Menteri itu sangat berkuasa. Zhang Dong. Cuci BMW X5 saya. Setelah upacara penyerahan selesai, saya akan antar Pak Chen pulang sendiri. Mencuci mobil bukan bagian dari tugas satpam. Zhang Dong, sekarang kamu cuma satpam, apa yang mau digaya? Saya baru bekerja setengah bulan. Sekarang sudah naik BMW. Pakai Water Ghost. Bertahun-tahun kamu hidup bersih. Apakah yang didapatkan? Aku tetap bilang seperti itu, ada uang. Kamu punya nyawa untuk cari. Tidak ada nyawa untuk habiskan. Aku tidak punya nyawa untuk habiskan. Kamu berusaha keras selama sebulan untuk proyek ini. Sekarang itu milikku. Proyek ini adalah proyek senilai 1 miliar. Hanya bonusnya saja. Cukup selama 10 tahun. Kalau saya bisa menandatangani kontrak ini, saya juga bisa membatalkannya. Kamu belum tahu kan? Nomor Pak Chen sudah diganti. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu bertemu Pak Chen? Xiao Zhong. Kenapa dia jadi satpam? Zhang Qiang, penyerahan segera dimulai, ikut aku naik. Siap, Nona besar. Bro Dong, aku datang menggantikanmu, cepat kembali istirahat. Terima kasih atas kerjamu. Pak Chen, pasti kamu salah lihat. Zhang Dong kan manajer pembelian, mana mungkin jaga gerbang di sini. Keden ga anya masuk akal. Mungkin benar aku salah lihat. Semoga setelah konferensi penyerahan hari ini, kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Aku sangat percaya dengan materi dari Huarong Group. Pasti kita akan ada kerja sama ke depannya. Ngomong-ngomong, Mana PAK Zhang? saya harus berterima kasih banyak padanya. Barang kita ini dikirim ke luar negeri. Ini juga membantu grup Jiahua kita membuka pintu perdagangan internasional. Pak Chen, jangan berkata begitu. Itu memang tugas saya. Kamu siapa? Saya adalah kepala bagian pembelian saat ini. Pak Chen, Zhang Dong parasit di perusahaan kita. Sebelumnya menyalahgunakan jabatan untuk meminta suap jutaan dari penyalur. Sudah saya pindahkan ke Departemen Keamanan. Jadi itu benar Xiao Zhang. Saya rasa kalian pasti salah paham. Karakter Xiao Zhang sangat baik, dan alasan saya bisa bekerja sama dengan Huarong Group semua karena dia, Presiden Chen. Ada pepatah bilang jangan menilai dari wajah. Zhang Dong meminta komisi. Mengganti bahan baku dengan yang buruk. Menipu mitra kerjasama. Semua ini kamu tidak tahu, kan? APA, yang kamu katakan benar. Benar. Jika tidak, bagaimana dia diturunkan ke keamanan? Ngomong-ngomong, Pak Chen. Hari ini selama saya ada, tenang saja. Bahan baku yang dikirim hari ini pasti berkualitas terbaik. Pak Chen. Zhang Qiang, saya tunjuk sebagai kepala bagian pembelian. Kemampuannya sangat kuat, kami menjamin pemasok yang dia awasi. Tidak akan ada masalah kualitas sedikitpun. Pak Chen, tidak baik. Kargo itu bermasalah. Apa? Apa? Ada apa ini? Itu barang dari Huarong Group. Tidak mungkin, barang ini tidak ada masalah. Kalian yang salah. Ya, Pak Chen, Anda harus menyelidiki dengan benar. Jangan salah tuduh kami. Cepat jelaskan semuanya. Barang ini punya cacat serius, bahkan bisa disebut barang cacat. Ini membuat produk kami dikembalikan. Untungnya menggunakan komponen pesanan, hanya rugi 1 juta.
Kerugian kami mencapai puluhan juta. Anda Tidak seharusnya memberikan penjelasan masuk akal. Zhang Qiang, apa yang terjadi? Aku sudah serahkan semua pasokan bahan baku ke kamu. Kenapa ada barang cacat? Sial. Bahan baku di pabrik Long FA bermasalah. Pak Su, bahan baku yang kubeli dipilih olehku sendiri, pasti tidak ada kesalahan ini. Ini pasti hanya kecelakaan. Kecelakaan. Aku rugi 1 juta, kamu sebut ini kecelakaan. Baik. Mulai sekarang, saya akan memutus kerjasama dengan grup Huarong. Dan Kerugian ditanggung kalian. 3. Pak Chen. Zhang Qiang. Saya sangat percaya padamu, dan begitulah balasannya. Saya tidak tahu kenapa, saat saya cek semuanya baik-baik saja. Ketua Departemen Pembelian, tidak tahu ada apa. Hari ini masalah ini, kalau tidak beri penjelasan yang memuaskan. Semua kerugian, kamu yang tanggung. Pak Sang, ini adalah laporan suku cadang prabayar dari Jiahua Group, perlu tanda tangan Anda, dikirim ke Pak Chen sore. Pak Su, saya sudah tahu, ini Zhang Dong. Pasti dia yang menjabat, menggunakan barang murahan, menyebabkan insiden pengiriman ini. Apa? Dia. Itu dia. Lihat, proyek Pak Chen selalu dia yang urus. Sampai dia dipindahkan ke Departemen Keamanan baru aku tangani proyek ini. Sekarang semua masalah ditimpakan padaku. Aku tak bersalah, Pak Su. Sini. Panggil Zhang Dong kemari. Iya. Kalian. Bubar aja. Pak Su. Kali ini, Anda harus menghukum dia dengan baik. Tidak hanya merusak urusan Pak Chen, tapi juga merusak reputasi grup. Siapapun yang merusak reputasi grup, tidak akan saya lepaskan. Sudah lama saya bilang barang dari pabrik Longfa ada masalah. Omong kosong. Barang dari pabrik Longfa bagus dan murah, saya sudah menghemat jutaan untuk grup. Sebaliknya kamu. Memakan, menerima dan memberi barang palsu. Zhang Dong, beraninya kamu. Berani memberi barang palsu. Daftar pengiriman untuk Pak Chen berisi semua suku cadang berkualitas. Pasti ada yang mengganti barang itu di tengah jalan. Apa hubungannya denganku? Kamu omong kosong. Daftar sudah dibuat. Siapa masih punya kesempatan menggantinya? Zhang Dong. Berhenti mencari alasan. Anda bertanggung jawab atas insiden pengiriman ini. Zhang Dong, aku memberimu kesempatan memperbaiki kesalahan. Temui manajer umum Chen, sembunyikan masalah dan terus bekerja sama dengan kita. Jika tidak, aku belum selesai bicara denganmu soal ini. Berdamai. Kesalahan APA yang telah saya lakukan? Kamu menggelapkan banyak uang dari perusahaan. Apa kamu tidak merasa bersalah? Bisa memulihkan kehormatan perusahaan sekarang. Membiarkan CEO Chen terus bekerja sama, aku tidak akan mengejar masalah sebelumnya. Aku akan memulangkanmu membiarkanmu jadi Mengikuti ketua lama selama 10 tahun, Zhang Dong mengklaim tidak bersalah. Jika merasa aku menggelapkan uang, maka silakan kamu cek balance dengan ketua dewan lama pasti jelas. Kalau tidak, kalian bisa langsung lapor polisi, jangan menuduh di sini. Zhang Dong, jangan sok di depan saya, sekarang saya memberi kamu kesempatan untuk berubah. Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak butuh kesempatan itu. Simpan saja untuk orang lain. Zhang Dong, jangan menolak kebaikan, lalu cari masalah sendiri. Juga veteran di perusahaan ini, perusahaan seperti rumah. Rumahmu bermasalah, bukankah kamu akan membantu? Sekarang mereka tahu membiarkan saya memperlakukan perusahaan seperti rumah sendiri. Apakah perusahaan ini pernah memperlakukan saya seperti keluarga? Zhang Dong, kamu sudah keterlaluan. Kecelakaan itu disebabkan olehmu. Tuan Su sudah sopan membiarkan Anda menyelesaikan masalah ini. Jangan keras kepala dan tolak mendengarkan alasan. Anda membuat semuanya. Mengapa harus membersih? Omong kosong. Mengapa memilih cara sulit ketika Kusut ini jelas akibat perbuatanmu. Jangan fitnah orang baik. Pak Su. Dia sekarang seperti anjing gila yang menggigit semua orang, abaikan omongannya. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, Jika ini semua salahku, aku akan bertanggung jawab. Kalau bukan,
Aku tidak mau jadi kambing hitam. Aku tidak Baik, kalau bilang bukan kamu yang lakukan. Mana buktinya? Hampir ketahuan. Untung saat ganti barang dulu, tidak bikin daftar baru. Jadi, semua tanggung jawab ada pada Zhang Dong si brengsek itu. Benar. Segala sesuatu harus ada bukti. Daftar Tuan Chen ada di laci saya. Di kantor saya. Kamu juga boleh periksa. Jika kamu bisa menemukan daftar pengganti, saya tidak akan jadi menteri ini lagi. Bagus. Begitulah keberanian seorang menteri pembelian. Saya tidak salah memilih orang. Zhang Dong, apalagi yang ingin kamu katakan? Apakah ada daftar bahan baru? Tidak penting. Yang penting adalah dalam hal ini, saya tidak bersalah. Kamu masih mau berdalih? Zhang Qiang sudah tanda tangan surat tanggung jawab. Jika ada masalah dengan material setelah dia menjadi kepala departemen pembelian, dia yang harus menanggungnya. Kamu perlu tanda tangan di surat ini. Jika ada masalah kualitas pembelian setelah kamu menjabat kepala departemen pembelian, tidak ada hubungannya dengan... Sudahlah, banyak omong. Waktu itu terlalu sibuk senang, tidak teliti membaca surat tanggung jawab. Kena tipu sama anak ini. Pak Su, saat itu kerjaan selesai. Banyak urusan, dia dengan cepat memberi saya dokumen untuk ditandatangani. Pikir itu dokumen transisi, bahkan tidak melihat dengan jelas. Itu tidak penting. Baik reputasi grup yang rusak atau masalah pada materi. Semua terjadi setelah kamu menandatangani. Pak Su. Dia sengaja menjebak saya merebut posisi kepala departemen pengadaan. Dia merasa benci. Jadi setelah saya tanda tangan, ganti barang dari Pak Chen. Kamu akan bilang begitu, tapi jangan lupa. Setelah tanda tangan, saya bukan kepala pembelian lagi, bahkan bukan pembeli, tidak ada kesempatan ganti barang itu. Pak Su. Sekarang benar salah saya pikir kamu bisa melihat jelas. Kamu mau apa? Kamu punya kesempatan ganti barang bos Chen terlebih dulu, lalu saat Zhang Qiang sibuk, bujuk dia untuk tanda tangan. Bos Su bijaksana. Benar-benar tak bisa dimengerti. Bagaimana ketua lama bisa membiarkan dia mengelola grup? Saya akan kuberi satu kesempatan terakhir. Selesaikan urusan bos Chen, kesabaranku ada batasnya. Jangan injak batasanku. Urusan bos Chen tidak bisa saya lakukan. Sebaiknya Anda mencari orang lain yang lebih baik. Baik. Perusahaan sedang kesulitan dan kau tidak membantu. Kenapa aku butuh? Mulai hari ini, kau dipecat. Dan opsimu senilai 10 juta. Juga dibatalkan. Kenapa bisa begitu? Aku karyawan pertama perusahaan, opsi memang hakku. Kenapa? Kamu makan komisi jutaan dari perusahaan, belum lagi merusak pesanan terbesar, bahkan merusak reputasi perusahaan. Pak Su tidak menuntut pertanggungjawaban, itu sudah sangat murah hati. Jangan terlalu tidak tahu malu. Sekarang, segera, cepat keluar dari perusahaan. Baiklah. Jangan menyesal. Aku menyesal. Harusnya sejak awal memecat kamu, penghalang. Dongge. Benar-benar kamu. Aku cari kamu di ruang keamanan. Kamu nggak ada. Nona Chen. Ada APA? Ayahku bilang kamu dipindah ke bagian keamanan. Apalagi ada masalah dengan pengiriman kali ini. Dia suruh aku datang tanya kamu. Sebenarnya ada apa sih? Masalah dengan pengiriman itu, aku pun nggak tahu pasti. Saya sudah dipecat. Tidak ada cara menemukan kebenaran. Bantu saya. Sampaikan permintaan maaf kepada Pak Chen. Warung Group sudah memecatmu. Bagaimana mereka berani memecat talenta ini? Apa mereka bu? Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu.
Kamu benar-benar dipecat? Itu luar biasa. Tidak maksud saya Hwarong Group tidak mengenali bakat sejati. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di Jaya Group? Tunjangan akan Tidak, digandakan 3 kali lipat. Nona Chen. Terima kasih atas niat baikmu. Saya sudah bekerja selama 10 tahun. Agak lelah. Kebetulan. Memanfaatkan kesempatan, saya ingin beristirahat dengan baik. Sayang sekali. Perusahaan kami butuh orang seperti Anda. Orang berbakat. Dia cuma parasit di perusahaan kami. Apa maksudmu? Nona Chen, Jang Dong di perusahaan kami cuma makan gaji buta. Dia tidak hanya mengambil jutaan uang kami, tapi juga menjual bahan berkualitas rendah. Itu sebabnya ayah Anda memutuskan kerja sama dengan kami. Nona Chen. Saya berharap Anda memberitahu Tuan Chen. Parasit itu sudah kami pecat dari perusahaan. Kami bersedia membayar semua kerugian grup Anda. Semoga Direktur Chen memberi kesempatan lagi. Saya bisa membuat Direktur Chen puas. Sudah berurusan dengan Dong bertahun-tahun, sangat jelas karakternya. Sama sekali tidak mungkin terjadi. Penggantian barang. Selain itu, dengan kemampuan Dong jangan katakan menerima komisi puluhan juta bahkan menerima komisi 1 miliar. Apa bedanya? Nona Chen, jika Anda berbuat seperti ini, Anda sedang memanjakan seekor ikan busuk yang oportunis. Direktur Su, apakah kemitraan Hwarong Group berkurang selama bertahun-tahun ini? Tidak, Ada kerugian dan pengembalian barang? tidak ada. Kalau tidak ada berarti selalu untung. Dong bisa dapat komisi. Lalu bagaimana? Kalau kamu hanya peduli soal keuntungan kecil ini, bagaimana bisa membuat perusahaan jadi besar? Nona Chen, mungkin kamu tidak tahu aturan manajemen kami. Tipe seperti dia bisa bikin banyak perusahaan bangkrut. Mencegah masalah sebelum terjadi. Nona Chen, bagaimanapun juga, di seluruh Longcheng. Hanya Hwarong Group yang memiliki bahan baku berkualitas terbaik. Saya harap Anda masih bisa berbicara baik-baik dengan Direktur Chen. Kita semua adalah pebisnis. Menghasilkan uang adalah yang utama, bukan? Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Tuan Su bisa membiarkan Anda mengelola Hwarong Group dan bahkan memecat talenta yang penting. Tidak tahu apa yang akan Tuan Su pikirkan setelah mengetahuinya. Nona Chen, sejujurnya, pemecatan Zhang Dong adalah keputusan ayah saya. Itu ketua lama yang ingin memecat saya. Kalau tidak, harus membiarkan kamu tetap di perusahaan jadi parasit? Saya telah bekerja keras untuk Hwarong Group. Tidak menyangka ini cara ketua lama membangun jalan untuk Su Zhaozhao. Menghilangkan semua yang mengancam. Orang-orang dengan posisi itu. Su Yaroro. Kalian benar-benar hebat, ayah dan anak. Kalau begitu, mulai sekarang, kau berjalan di jalan terangmu. Aku berjalan di jembatan sempitku. Aku dan grup Hwarong kalian. Putus hubungan. Tongge. Tongge, pikirkan lagi. Grup Jiahua sangat membutuhkanmu. Kau sudah dengar. Aku ini parasit. Bukan makan komisi, tapi jual barang palsu. Berani pakai aku lagi? Kalau kau benar-benar hanya peduli pada komisi dan jual barang palsu, kau tak akan menolak saat ayahku tawarkan gaji tahunan jutaan dulu. Tak disangka, yang paling mengerti aku. Ternyata mitra yang baru dikenal kurang dari setahun. Baik. Setuju bergabung dengan Jiahua Group. Benarkah? Bagus sekali. Jika ayah tahu pasti akan sangat senang. Maaf. Sang Qiang. Pak Su. Kenapa kamu datang? Lihat sendiri. Belasan pemasok tak jual bahan baku. Bagaimana kamu menjalankan tugas sebagai kepala pembelian?
Apa? Ini? Tidak mungkin. Saya tahu. Pasti ulah Zhang Dong. Zhang Dong, Benar. Zhang Dong selalu bekerja sama dengan para distributor ini. Dia dipecat kali ini. Pasti ada dendam di hatinya. Itu sebabnya berbicara buruk tentang Anda kepada distributor. Itulah sebabnya distributor menolak bekerja sama. orang yang menyebalkan ini sudah dikeluarkan dari grup, masih berani bermain di belakang. Segera hubungi mitra, blokir Zhang Dong. Aku ingin memastikan dia tidak bisa lagi dalam bisnis pembelian ini. Jangan khawatir, Pak Su. Hal ini, Serahkan padaku. Soal para distributor. Anda tidak perlu khawatir. Aku punya belasan distributor di tangan, semuanya bagus dan murah. Bagus sekali, aku memang tidak salah melihatmu. Halo, Ayah. Kenapa tiba-tiba menelepon? Apakah kamu Xiao Zhang dari Departemen Pengadaan? Tidak, Xiao Zhang bekerja dengan baik di grup kita. Aku memecat satu parasit yang selalu ambil komisi. Kenapa belasan distributor membatalkan kerjasama dengan kita? Jelaskan ini padaku. Anda bicara tentang ini ya? Si parasit korup yang ngomong buruk tentang grup kita di depan distributor, makanya kerjasama terhenti. Dialah yang merusaknya. Tapi tenang aja, Pak. Menteri Zhang punya banyak saluran lagi. Dan harganya bisa lebih rendah 10% dari harga pasar, kualitasnya juga top. Memang hebat si Zhang kecil, ada dia semua masalah bisa diselesaikan. Aku lihat kamu dan Zhang kecil cocok banget. Nanti kalau perusahaan stabil, Bapak mau jadi mak comblang buat dengan dia, Huarong pasti bisa go public. Aku tahu, Ayah. Oh iya, kudengar grup Jiahua baru saja menandatangani proyek baru. Kita harus mendapatkan proyek ini. Sekarang kita dan Direktur Chen sudah jadi mitra. Dengan kemampuan Xiao Zhang, pasti bisa mudah diperoleh. Ayah tenang saja, aku pasti bisa dapatkan pesanan ini. Zhang Qiang, bicarakan dengan distributor baru, lalu ikut ke grup Jiahua. Tenang saja, Direktur Su, misi pasti selesai. Halo. Apakah ini Pak Liu dari pabrik Taiyuan? Saya Menteri Pembelian dari grup Huarong. Perusahaan kami saat ini kekurangan pemasok, dengar-dengar barang kalian bagus. Pak Zhang, akhirnya Anda menelepon, kami sangat menantikan bekerja sama dengan grup Huarong. Apa? Kickback. Pak Liu. Pabrik yang ingin bekerja sama dengan grup Huarong terlalu banyak, jika Anda tidak menunjukkan sedikit kesungguhan. Kenapa saya harus memilih Anda? Permintaan saya juga tidak tinggi. Masih kurang satu rumah. Pak Menteri Zhang, ini sepertinya terlalu berlebihan. Satu rumah untuk kerja sama jutaan. Pak Liu. Kerja sama ini. Menurut Anda apakah layak? Kalau Anda tidak setuju. Direktur Wu dari pabrik Wida. Senang bekerja sama dengan kami. Oke. Aku setuju dengan permintaanmu. Villa, segera diatur. Menteri Zhang dari grup Huarong. Tampaknya bersih. Ternyata minta komisi. Aku Gigi. Munafik. Munafik. Zhang kecil. Pemecatanmu, sungguh kabar baik. Jangan salah paham, maksudku selamat bergabung dengan Jiahua Group. Silakan duduk. Pak Chen. masalah grup Huarong sebelumnya. Saya sungguh minta maaf. Saya percaya kamu tidak akan melakukan hal yang menipu. Saya percaya padamu. Xiao Zhang, kamu bisa datang. Saya bisa percaya meninggalkan grup ini di tangan putri saya. Brodong, tolong jaga kami lebih baik ke depan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Xia Zhang,
Grup Jiahua baru dapat proyek. Daftar bahan yang dibutuhkan ada di sini. Jangan khawatir, Pak. Akan temukan pemasok terbaik secepat mungkin. Baik. Anakku, Menurutmu, bagaimana orang seperti Xiazhang? Orangnya jujur. Dalam kerja, harus serius dan teliti. Dia terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih. Hahaha, kalau disuruh menikah dengannya, kamu mau nggak? Mau dong. Hahaha. Ayah, bicara apa sih ini? Ayah belum tahu kerjasama dengan grup Jiahua sudah diputus. Jadi kali ini, harus membayar kesalahan kita. Kita harus memenangkan proyek ini. Pak Su. Rasa Pak Chen kali ini benar. Berniat memutuskan kerjasama dengan kita. Ayahku percaya kemampuanmu. Dan aku juga percaya, kau bisa meyakinkan Pak Chen untuk bekerja sama dengan kami setelah urusan ini selesai. Memberimu kejutan. Hubungan bagus Zhang Dong dengan Pak Chen. Apa hubungannya denganku? Zhang Dong. Kenapa kamu ada di sini? Aku yang harus bertanya begitu ke kamu. Pak, Memutuskan kerjasama dengan Huarong. Semuanya. Apa yang kalian lakukan di sini? kamu masih berani tanya saya? Tanpa kamu gunakan barang tidak berkualitas, kita putus kerjasama dengan Jiahua Group. Meskipun ikan busuk ini. Memutuskan kerja. Dengan Pak Chen. Tapi opsi-opsi kamu. Pas banget bisa dipakai buat ganti rugi kerugian Pak Chen. Pakai opsi saya untuk ganti rugi kerugian Pak Chen. Kalau nggak gimana? Potong aja dari gaji saya. Pak Su. Saya ada cara buat bikin Pak Chen tenang. Cara apa? Opsi Zhang Dong ada 10 juta, kita bisa ambil 2 juta. Tidak. Bahkan sampai 5 juta. Selama gunakan ini untuk menggantinya. Kita bisa lanjut bekerja sama dengan Pak Chen. Ayah memang tidak salah pilih orang. Cara Zhang Qiang bisa mengatasi situasi yang buntu. Jangan bilang 5 mendapatkan grup kerja sama bahan baru. 1 juta juga tak masalah. Kalian juga tahu proyek baru dari grup Jiahua. Heh, aku tahu, dia datang untuk rebut bisnis kita. Apa, Zhang Dong? Benar-benar tak tahu malu saat pergi bawa semua mitra saluran kami. Sekarang masih mau rebut kerjasama. Bermimpi saja. Perginya mitra saluran tidak ada hubungannya denganku. Mungkin ada yang makan komisi terlalu besar. Bikin mitra saluran kap. Bisa jadi. Komisi besar apa? Hantu air. BMW X5. Tidak cukup jelas? Pak Su, jangan dengarkan omong kosong. Siapa yang ambil komisi? Justru kamu lebih parah. Jam tangan hantu air ini palsu. X5 ini. Milik temanku. Jangan asal tuduh. Dia hanya ingin balas dendam pada grup warung kami. Zhang Dong, kamu sendiri dalam masalah besar. Masih mau memecah belah di sini. Segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Aku mau lihat di grup Jiahua. Bagaimana kamu? Bertindak kasar pada kamu. Presiden Su, tenang saja. Jangan lupa. Sudah memutuskan hubungan bisnis dengan Zhang Dong di seluruh industri. Siapa yang berani mempekerjakannya, berarti melawan grup warung kami. Haha, memblokir saya. Kamu berhak? Jujur saja. Saya sekarang adalah Menteri Pengadaan Grup Jiahua. Apa? Kamu Menteri Pengadaan Grup Jiahua? Tidak mungkin. Kamu cuma lintah darat, mana mungkin jadi Menteri Pengadaan Grup Jiahua? Pak Su. Hubungan Zhang Dong dan Bos Chen selalu baik. Ini mungkin memang benar. Kalau dia kepala pembelian dari Jiayuan Group pasti akan balas dendam. Kesepakatan ini tidak akan berhasil. Zhang Dong. Kamu dulu adalah senior di grup Huayang. Sekarang malah jadi kepala pembelian Jiayuan Group. Lihat, sebenarnya hubungan kita lebih dekat. Bisa demi masa lalu kita.
Ngasih pesanan dari Jiayuan Group ke kami? Kamu menuduh saya makan komisi itu. Mencemari saya dengan hal palsu, memecat saya, kenapa tidak ingat? Hubungan masa lalu. Sekarang ingin bicara tentang hubungan masa lalu. Terlambat. Aku, suatu hari nanti, akan menyelidiki semuanya. Untuk buktikan kebenaranku. Jangdong, tenang. Aku selidiki ini dan bersihkan namamu. Tentang masalahmu menerima suap, aku akan konfirmasi dengan ayah. Selesai sudah. Jika diketahui oleh Pak Su, posisiku tidak hanya terancam, tapi juga hadapi kompensasi tinggi. Oh, Aku hanya tunggu kabar baik dari Pak Su. Jangdong, aku sangat butuh pesanan ini. Jika tidak bisa menuntaskannya, aku tidak bisa mewarisi grup Huarong. Aku mohon padamu, berikan pesanan ini padaku, ya? Ketua lama dulu pernah baik padaku. Karena bantuannya, tidak akan sampai sejauh ini. Sudahlah. Kali ini anggap saja balas budi kepada ketua lama. Aku bekerja dengan grup Huarong. Tapi daftar distributor harus sesuai dengan keinginanku. Oke, semua akan mengikuti kemauanmu. Heh, mendapatkan kerjasama penting, sementara ikuti dia, nanti buat dia menyesal. Habis sudah. nggak bisa, harus kabur. Zhao Zhao. Zhao Si, kamu kerja di Jiahua Group. Setelah lulus kuliah, magang di sini. Bukannya kamu akan warisi bisnis keluarga? Kenapa kemari? Datang untuk negosiasi kerjasama dengan Pak Chen. Mungkin agak sulit. Pak Chen sudah umumkan pensiun. Semua urusan diserahkan pada nona besar. Untuk kerjasama, perlu persetujuan nona besar dulu. Tidak perlu, sudah beres. Beres kan. Dia adalah kepala pengadaan perusahaan kalian, setuju mempercayakan pesanan Jiahua Group kepada kami. Aku di Jiahua Group 5 tahun. Aku tidak kenal orang ini. Dia Zhangdong, baru mulai bekerja, wajar kamu tidak kenal dia. Aku bagian HR, meskipun baru diangkat, harus melalui prosesku. Terlebih lagi, penunjukan tingkat tinggi yang penting harus diumumkan. Aku belum lihat pengumumannya. Aku ditunjuk oleh General Manager Chen. Pengumuman keluar. Zhao Zhao. Kamu tidak mungkin tertipu olehnya. Ingin bertemu nona besar. Bilang saja padaku. Kenapa kamu percaya pada omongan sembarangan? Sialan, ternyata penipuan. Hampir saja aku tertipu, Pak Su. Aku tahu omongannya itu kebohongan. Kenapa kamu malah percaya pada bida, kedustaannya? Aku pasti sudah gila. Grup Jiahua adalah perusahaan top negara. Kenapa mereka akan menerima serangga yang tidak? Su Zhao Zhao. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Mulai sekarang, aku akan memasukkan grup Huarong dalam daftar hitam industri permanen. Kamu pikir kamu siapa berani bertingkah di wilayah grup Jiahua? Dan kamu juga. HR tidak perlu bekerja lagi. Itu aku yang bilang. Aku sudah di grup Jiahua 5 tahun tak pernah ada yang berani bicara begitu, tunggu saja aku akan hancurkan kamu. Zhao Temple, Jangan buang waktu. kamu bilang punya cara untuk bertemu dengan putri besar. Tentu saja. Punya hubungan baik dengan putri besar. Bertemu, mudah saja. Itu bagus, ayo bawa aku menemui dia. Jika ini berhasil, Anda pasti akan menuai hasilnya. Bagus. Serahkan ini padaku. Xiao Zhao. Apa kabar? Nona muda. Saya Zhao Si dari Departemen SDM. Saya punya teman yang sangat baik di sini. Kebetulan kami memiliki beberapa komponen yang dibutuhkan kelompok kami, dan kami ingin membahas kerjasama dengan Anda. Dia pasangan Long Chenghua. Bicara dengan manajer pembelian. Mulai sekarang urusan pembelian grup Jiahua tidak perlu tanya saya. Menteri Pembelian hak bicara. Saya akan kirim nomornya ke kamu. Nona baru saja mengambil alih grup, sangat sibuk. Hal kecil ini tidak diurus langsung, itu wajar. Saya akan menelepon Menteri Pembelian sekarang. Kenapa ponsel bunyi? Jangan-jangan
Benar Menteri Pembelian di grup Jiahua? Tidak mungkin. Pasti itu salah paham. Zhao Zhao, tenang saja. Aku sudah bertemu Menteri Pengadaan. Pasti bukan dia. Hanya saja kebetulan handphonenya berdering. Ha. Teleponnya memang berdering. Ternyata kebetulan saja. Mengapa tidak ada yang menjawab ya? Aku akan langsung hubungi kantor Menteri Pengadaan. Halo. Nomor telepon nona besar milikmu. Sudah kubilang. Aku adalah kepala pengadaan di Jiahua Group. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku belum menerima pemberitahuan atau pengumuman. Selesai sudah. Semuanya selesai, tak ada kesempatan lagi. Pak Su. Ini pasti kesalahpahaman. Kesalahpahaman, benar sekali. Pasti Nona Chen salah mengirim nomor. Masa sih? Putri besar punya posisi yang luar biasa di Longcheng. Nomor yang ada di ponselnya. Itu adalah orang-orang penting yang bisa dihitung dengan jari di Longcheng. Itu karena Nona Chen pernah bekerja sama dengan si parasit ini sebelumnya. Makanya ada nomornya. Tentu saja. Itu hanya urusan bisnis saja. Iya, dia ngobrol dengan putri sebelumnya, jadi wajar kalau Nona Tai punya nomor teleponnya. Hampir tertipu lagi oleh parasit ini. Sialan. Satpam. Bawa orang pura-pura jadi kepala. Yalang. Keluar dari sini. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Pelacur ini. Akhirnya lenyap dari mataku. Sekarang aku langsung bawa kamu ke kantor kepala pengadaan. Dengan hubungan saya dan Nona besar, kerja sama pasti berhasil. Ayo pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Kalian sedang apa? Sekretaris. Orang mengaku sebagai Menteri Pembelian. Zhao Si menyuruh membuangnya ke... Camus. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Lihat baik-baik. Ini dia, Menteri Pembelian yang baru. Maaf, tidak tahu kamu Menteri Pembelian. Kalian berdua tidak perlu bekerja untukku lagi. Mereka hanya menjalankan tugas. Ada tempat lebih tenang tidak? Di atas ada perpustakaan, saya akan bawa kamu ke sana. Kak Wang, saya Zhao dari bagian HR. Apakah Anda ada di sini? Belum dengar hari ini ada tugas pembelian ya? Kak Wang kok tidak ada? Kalian cari menteri ada urusan apa? Sekretaris Wu. Ini teman baik saya, sekarang jadi presiden grup Huarong, ingin bicara soal kerjasama dengan menteri. Menteri ada di perpustakaan, ikut saya. Menteri Zhang, ada yang mencari Anda. Bang Wang. Nona besar meminta saya bawa mitra kerjasama ke sini. Ternyata kamu, Zhang Dong. Kebetulan sekali ya. Kita bertemu lagi. Zhang Dong. Kepala Departemen Pembelian Jiahua. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Sekretaris Wu, jangan bercanda. Dia dulu cuma parasit di grup Huarong. Bagaimana bisa jadi kepala pembelian? Cepat bawa aku ke Wangge. Ini adalah mitra yang diatur oleh Nona besar. Berani sekali, kamu hanya seorang HR kecil. Berani menghina kepala Zhang. Dia benar-benar kepala departemen pembelian. Bagaimana bisa? Aku belum mendapat pemberitahuan. Aduh. Wang di imana. Mantan Menteri Pembelian. T'es la di Pindacan ke Cabon. Menteri Pembelian kantor pusat diambil alih Menteri Zhang. Kamu ada masalah? Tidak. Tidak ada. Zhang Dong. Zhang Dong. Semua salahku, seharusnya tidak menghina kamu. Tolong beri kesempatan. Jika saya tidak mendapatkan proyek ini, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ayah saya, Zhang Dong. Kamu tidak bisa menjelaskan. Apa hubungannya dengan saya? Selain itu, saya sudah beri kamu kesempatan. Sekretaris, Ya. mulai sekarang. Masukkan grup Huarong ke dalam daftar hitam industri. Tidak akan ada kerjasama. Bec. Zhang Dong.
Kamu ini benar-benar tak. Kalau dulu bukan ayahku yang bantu kamu, bisa ada kamu yang sekarang? Kalau bukan karena aku, Huarong Group bisa ada seperti sekarang? Kamu benar-benar menganggap dirimu berharga ya? Huarong Group maju karena Zhang Qiang, bukan kamu si pengganggu. Habis sudah. Akan terbongkar. Kalau begitu, kamu minta saja Zhang Qiang bantu selesaikan masalahmu saat ini. Kamu, Pak Su. Orang jahat ini sedang balas dendam. Tidak perlu tanda tangan ini, asalkan kita cari lebih banyak mitra bisnis. Keuntungan pasti tidak kurang dari grup Jiahua. Dan lagi. Harga saluran yang dipegang. Terendah di kota. Pasti laris manis. Tanpa pesanan dari grup Jiahua, so what? Kita lihat nanti. Sebelumnya, kita sudah pernah ketemu? Tidak. Kenapa kamu menghina saya? Aku sudah bilang, tak perlu kerja lagi. Kamu dipecat. Kamu memang menteri. Tapi kuma menteri pembelian. Kamu gak punya hak buat memecat aku. Nona Chen. Aku mau pecat Xiao Si dari Departemen HR. Xiao Si. Kamu dipecat. Kamu beli rantai emas ya? Rantai emas sebesar ini. Paling tidak seharga 5.000. 5.000. Setengahnya pun nggak kebeli. Kalung ini ya. 200 gram. Ya ampun, ini pasti seharga 10.000. Qiang, kamu jadi kaya. Qiang, kapan bawa kita juga? Ayo dapat uang? Iya begitu. Belakangan ini perusahaan cukup bagus kerjanya. Sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa perusahaan, volumenya besar. Nanti, kalian dapat banyak keuntungan. Hebat banget. Kami cinta kamu. Santai saja, santai saja. Belakangan ini kita semua agak lelah, jadi malam ini. Ada pesta di rumahku. Ayo bersantai semua. Iba. Orang di departemen kita cukup banyak. Rumahmu yakin muat, benar kan? Wah, mewah banget ya. Menyilaukan mataku. Villa nomor 5 di Feng Hubei. Menurutmu tidak? Muat. Wa, Villa Difangu Beyang Paling Mura Bernile Jutaon. Betul juga. Semua uang kecil, asal kalian bekerja keras. Aku akan bawa kalian. Naik mobil mewah, tinggal di villa. Pak Sang, Presiden Su mencari Anda. Komponen dari grup Longwei bermasalah lagi. Sekarang mereka menuntut kita untuk mengembalikan barang dan memberi kompensasi dengan alasan kita melanggar kontrak. Saya perlu penjelasan dari kamu sekarang. Pengirim Pak Shu. potongan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Cukup, masalah selalu tidak ada hubungannya denganmu. Zhang Dong sudah tidak ada, dan grup Longwei adalah mitra baru kita. Kali ini, bagaimana menghindari tanggung jawab? Xin Beijime. Pak Shu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saat saya memeriksa, Komponen dari pabrik Taiyuan berkualitas unggul. Siapa yang tahu komponen yang mereka kirimkan ternyata bermasalah? saat seperti ini, kamu masih keras kepala. Semua barang dikirim ke grup, lalu diperiksa dan dinyatakan cocok oleh departemen pembelian kalian sebelum dikirim ke mitra. Kau beritahu aku, ini tanggung jawab siapa? Pak Su. Anda juga tahu. Selalu dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan pembelian. Jika semua ribuan komponen diperiksa satu persatu, belum selesai diperiksa. Kontrak sudah habis masa berlakunya. Pak Su, tenang dulu. Tenang dulu. Kesalahan pabrik Taiyuan. Saya segera ke Pak Liu. Tidak hanya memberi Anda penjelasan yang memuaskan, tapi juga membuatnya bertanggung jawab atas kejadian ini. Kenapa saya merasa Kemampuan Zhang Qiang tidak bagus. Apakah ini hanya perasaan saya?
Pak Liu, saya sangat percaya pada Anda, baru bekerja sama dengan pabrik Taiwan. Anda menipu saya dengan suku cadang sampah. Pak Sang, Apa maksudmu ngomong begitu? Komponen pabrik kami semua dibuat di lini produksi yang sama. Kenapa ketika sampai padamu jadi komponen jelek? omong kosong. Mitra saya menggunakan komponen kalian, produk bermasalah, dan kami harus membayar kerugian. HMPH. Apa hubungannya ini dengan saya? Komponen perusahaan kalian bermasalah, tidak berhubungan dengan kalian? Heh, Kamu sengaja bikin saya marah ya? potongan kamu ambil, villa kamu tinggali. Lagi pula, Harga yang Anda tawarkan begitu rendah, tapi ingin komponen berkualitas tinggi. Anda sudah lama jadi pembeli, belum pernah dengar. Harga sesuai dengan kualitas, kan? Liu Qiangsheng. Anda sengaja mempermainkan saya? Baiklah, mulai sekarang. Huarong Group memasukkan pabrik Taiwan ke daftar hitam, tidak ada kerjasama lagi. Tidak masalah. Pinjaman untuk villa itu. Cuma kamu sendiri yang bayar. Pinjaman villa. Maksudmu apa? Villa nomor 5 di Fenglongwan senilai 2 juta. Sudah bayar uang muka 200.000 atas nama kamu. Kalau kerjasama, tiap bulan saya bisa bantu bayar 10.000 untuk pinjaman. Kalau tidak bisa kerjasama, kamu harus bayar sendiri. Pinjaman 1 juta. Kamu harus dapat berapa komisi untuk bisa balik modal? Pak Liu. Langsung saja. Villa nomor 5 di Fenglongwan. Jangan khawatir Pak Sang, saya urus semuanya. Nama. Butuh kartu identitas Anda untuk membeli rumah. Liu Qiangsheng. Apakah kamu sengaja menipuku? Halo. Liu Qiangsheng. Bajingan. Liu Qiangsheng. Xiao Sang, kamu memang pemimpin di bidang pengadaan ya? Dengan bantuanmu, Yaksin bisa mengatur grup dengan sangat rapi. Keuntungannya naik 10% dibanding sebelumnya. Ayo. Untuk minuman ini, saya beri hormat padamu. Terima kasih pada apresiasi Pak Chen. Bawa saya satu. Saya juga minum. Bro Dong. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Itu yang seharusnya. Ayo minum. Ayo duduk, duduk, duduk. Oh iya, Xiao Zhang. Akhir-akhir ini bagaimana hubunganmu dengan Yaksin di grup? Kecil Chen sangat berbakat. Dia pandai mengelola dan orangnya santai, tidak sombong, adalah pemimpin yang baik. Hahaha, itu artinya kalian rukun ya? Ayah. Zhang Kezil, lihat sini. Kamu juga tidak muda lagi. Karena sudah punya karir, saatnya berkeluarga. Benar kan? Yasin juga sudah saatnya membangun keluarga. Kalau menurut aku sih, kalian berdua itu pasangan serasi. Haha. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Action. Saya. Bagaimana? Maksudmu? Putriku tidak pantas untukmu. Oh tidak. Saya merasa. Saya tidak pantas untuk Pak Chen Junior. Saya bilang cocok, pasti cocok. Karena kalian saling suka, ini sudah diputuskan. Besok setelah rapat peringkat 10 besar Longcheng selesai, kita adakan pernikahan. Pak Su, Saya sudah konfirmasi ke Pak Liu, kali ini memang ada masalah dengan mesin bubut. Ada sedikit cacat. Dia berjanji situasi ini tidak akan terjadi lagi. Tidak ada lagi. Pak Su. Masih ada yang lain? siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bayar kompensasi? Pak Liu bilang akan menurunkan harga suku cadang sebesar 20% lagi. Sebagai kompensasi untuk grup Warong. Turunkan 20% lagi. Berapa lama harga turun? Selama bekerja sama dengan grup Warong, tetap seperti itu. Harga ini tidak berubah. Di pasar bahan baku sulit didapat. Bagaimana pabrik Taiwan menekan biaya serendah ini? Ini dia.
Rahasia bisnis, mereka nggak bakal kasih tahu aku. Pokoknya harganya memang cukup rendah, kualitasnya pasti terjamin. Hei Liu, kita belum selesai. Tapi utang 10 juta, gimana aku bisa bayar? Nggak bisa. Aku harus ambil uang dari grup. Halo. Kepala Departemen Huazhong Group. Aku butuh komponen yang kualitasnya paling buruk. Yang harganya paling murah. Tapi harga di laporan tetap sama. Aku sudah tahu. Kamu pasti bisa melakukannya. Xia, Tuan Su, kamu. Xiao Zhang. Kamu di mana? Keluar temui aku. Ayahku datang, dia punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Saat melihat ayahku, kamu akan tahu. Xiao Zhang ada di kantor saya. Waduh. Kalau ketua lama tahu saya bukan Shandong. Maka pinjaman 10 juta saya tidak bisa dibayar. Apa yang Xiao Zhang lakukan baru-baru? Kalau telepon, tidak angkat. Pak, dia lagi sibuk melakukan sesuatu yang besar. Jangan jual mahal, yang dia lakukan. Dia menemukan distributor, bisa mengurangi 20% dari harga asli. Apa? Masih turun 20%. Harga ini. Bahan baku pun tidak bisa dibeli. Pemasok ini, jangan-jangan bengkel kecil yang menghasilkan produk cacat. Nak, qui t'a dit Gru Puaron. Penting reputasi. Jangan tergiur harga murah, nanti grup kita hancur. Ayah, Xiao Zhang mengikuti Anda sejak awal berdirinya grup. Belum tahu kemampuannya, dia tidak akan menurunkan kualitas. Xiao Zhang berhati-hati dalam pekerjaannya. Dia bilang tidak ada masalah. Pasti memang tidak ada masalah. Ayo pergi, Pak. Orangnya mana? Barusan kan masih di sini? Kok sekarang sudah tidak ada? Kenapa merasa Xiao Zhang belakangan ini sengaja menghindar? Ayah, mana mungkin. Di grup ini, memang sangat sibuk. Volume bisnis kita sudah 2 kali lipat. Keuntungan naik 200%. Aku tidak salah menilai orang. Xiao Zhang punya kemampuan ini. Tuan Zhang, jika dia cukup modal, Gru Puaron. dia bisa jadi ketuanya. Xiao Zhang sehebat itu? Diacé et bas à papin, Kidaxé et bas putricu. Quand? Baru saja menangani grup, langsung tahu dia berbakat. Oh. Besok adalah kompetisi peringkat 10 besar grup di Longcheng. Jika kali ini kita bisa masuk 3 besar, C'est à un lagi. grup bisa terdaftar di bursa saham. Ayah, saya percaya dia bisa membuat grup masuk 3 besar. Kami telah mengembangkan mitra baru akhir-akhir ini, dan arus kas kami mencapai tingkat baru. Ayah, Anda serahkan grup ini ke tenang sepenuhnya. Tentu saya percaya. Seiya Sangha menantikan. Rapat peringkat besok. Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Xiao Zhang? Baik-baik saja, kemampuannya diakui semua orang. Perusahaan menghadapi krisis. Akan maju mengatasi krisis. Baik. Jika tidak ada masalah, nanti setelah konferensi selesai, akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Ternyata ketua lama berniat menjodohkan Su Zhaozhao dengan Shandong. Tapi Shu Zhaozhao. Salah mengenal sebagai Shandong. Tidak bisa, setelah mendapatkan 1 juta, aku harus kabur. Ikut rencana ayah. YK. Gak ngerti bocah ini maunya apa sih? Tiens. Kamu kasih tahu dia. Surudia. Datang ke rumah beberapa hari. Aku pergi dulu. Ayah, aku antar. Gak perlu diantar, urus pekerjaanmu. Hang. Pak Shu. Jangan sebut itu, ini aku, Xiao Zhang. Kenapa kamu sembunyi di sini? Ini kenapa? Untuk menghindar dari ayahku. Aku cuma sedikit gugup. Kamu dan ayahku kenal 10 tahun, seperti teman. Kenapa tegang? Sebelumnya kan ada masalah dengan barang dari pabrik Taiyuan. Aku takut ketua lama akan marah. Barusan yang kita bicarakan. Kamu dengar semuanya? Dengar.
Jadi, calon menantunya. Masak dia akan marah padamu? Selain itu, kamu membantu grup meningkatkan laba 200%. Dia pasti senang sekali. Iya, benar juga. Jiahua Group. Selalu peringkat kedua, dan karena itu disebut runner-up abadi di industri. Tapi tahun ini dengan kamu, yakin akan memecahkan rekor dan menjadi nomor 1. Jika tahun ini Kita tidak bisa menjadi yang pertama. Aku akan berusaha keras. Tahun depan. Pasti membuat Jiahua Group Menjadi bintang paling. di seluruh tempat ini, Bintang paling bersinar. Bercermin dulu, lihat. Apakah kamu layak? Xu Xiaoxiao. Kalau kamu bicara kasar lagi, aku tidak ramah sama kamu. Jangan sungkan padaku. Aku ingin lihat. Bagaimana tidak sungkan padaku, memblokir saya di industri. Mungkin dulu saya takut, tapi sekarang, kalian grup Jiahua tidak berhak lagi. Kamu terlalu memandang tinggi diri sendiri. Tanpa pesanan dari grup Jiahua, grup kalian Huarong bahkan tidak masuk 10 besar. Dengan hak apa bicara sombong di sini? Chen Yaxin. Kamu terlalu sombong. Saat keluar rumah, tidak baca berita atau bicara dengan kolega, tidak tahu ada kejadian besar? Sekarang seperti katak dalam sumur itu, tak tahu langit tinggi, tanah luas. Penulis Ling Yun. 200%. Lihat bodohnya kamu. Bukankah kamu selalu menganggap katak itu sebagai orang berbakat? Dia pergi ke grup Jiahua beberapa bulan. Mengapa tidak ada berita sama sekali? Jangan-jangan hama itu pergi ke perusahaan kalian dan mulai menurun? Hahaha. Kamu peduli dengan apa? grup Huarong hampir bangkrut, tapi tidak tahu diri, masih berpura-pura hebat di sini. Kamu tahu tidak? Apa kamu bicarakan? Dalam 3 bulan kami punya keuntungan bersih meningkat 200%. Itu adalah legenda industri kami. Pasti jadi cerita abadi. Dan kamu bilang kalau grup kami akan bangkrut? Kemana Menteri Zhang? Tak mungkin dia kabur, kan? Jang dong, kenapa sebelumnya tak sadar mulutmu tajam? Kemampuan tak sebanding dengan suamiku, bisa-bisanya mengutuk. Suamimu? Betul, suamiku Zhang Qiang. Grup kami sukses berkat dia. Jadi hari ini, setelah konferensi peringkat, kami akan mengadakan pernikahan paling megah di Longcheng. Xiao Zhang, saya akan membiarkan putri saya mengelola perusahaan. Kamu harus membantunya. Jangan khawatir, Ketua, Saya akan bantu Nona Sepenan. karena ucapanmu itu. Saya merasa lebih tenang. Namun, saya tidak membiarkan bantuannya sia-sia. Kamu selama ini berjuang bersamaku. Setelah Zhao Zhao mengelola perusahaan dan stabil, akan menjodohkan Zhao Zhao dengan Kata-katamu waktu itu hanya untuk menenangkanku, untungnya begitu, aku bisa bertemu Yaxin. Itu benar-benar kebetulan. Aku dan Bro Dong juga menikah setelah turnamen. HMP, dasar wanita jalang. Nona Besar Su. Saya sarankan tetap hubungi suamimu ya. Acara sepenting ini, kok dia nggak datang? Suamiku sibuk dengan bisnis. Sekalipun acara ini penting, dia masih harus inspeksi pabrik dan kunjungi mitra. Beda dengan seseorang, seharian nganggur. Tahunya cuma makan komisi. Aku dengar kabar akhir-akhir ini mengatakan, tampaknya ada orang dalam yang membeli barang cacat dengan harga murah, lalu menyerahkannya ke grup dengan harga 30% di bawah harga pasar. Aku juga mendengarnya, tidak hanya jumlahnya besar. Bahkan semua barang cacat di Longcheng diborong habis. Dan Secara bertahap beberapa produk grup mulai mengalami masalah kualitas serius. Aku masih berpikir, begitu banyak barang cacat ini. Di Longcheng. Siapa yang bisa menghabiskannya? Hang. Aku juga pernah dengar tentang ini.
Barang cacat banyak. Sepertinya kelompok kita bisa menangani. Apakah? Nomor kontak darurat. Halo suamiku. Kamu di mana? Aku mengunjungi mitra. Ada apa sayang? Suami, ada rapat peringkat. Bagiku ini sangat penting. Bisakah kamu menemani saya? Baik, Akan ke sana. sekitar setengah jam. Aku lihat beberapa orang iri, grup Huarong semakin kuat. Suamiku setengah jam lagi sampai. Begitu dia datang, aku lihat lagi kalian mau bilang apa. Masih setengah jam sebelum naik pesawat. Masih sempat. Saat Su Zhao Zhao, wanita bodoh menyadari. Aku sudah pergi ke luar negeri. Para pengusaha sekalian, pertemuan tahunan peringkat 10 besar Longcheng segera dimulai. Aturan peringkat kami sangat sederhana, berdasarkan 1 tahun. Total keuntungan grup. Menentukan peringkat. Silahkan lihat layar besar. Pertama-tama kita umumkan grup peringkat ke-10. Peringkat ke-10. Total keuntungan, grup Tianyu ke-15. Selanjutnya kita umumkan grup peringkat ke-9. Mari kita ucapkan selamat kepada Singhan Teknologi. Nona Chen. Apakah grup Jihu kalian tahun ini bahkan tidak masuk 10 besar? Gelar abadi runner-up kedua kalian. Tampaknya akan hilang. Tunggu dan lihat. Berikutnya kita akan ungkapkan 3 besar grup. Pertama adalah peringkat ketiga. Total keuntungan, 27,9 miliar. Apa? Grup Tianhuan 10 tahun memimpin. Turun peringkat ketiga. Astaga. Apa yang terjadi tahun ini sampai membuat perubahan peringkat sebesar ini? Bagaimana bisa begitu? Menurut perhitungan saya, keuntungan total grup Jiahua dan grup Tianhuan tahun ini hampir sama. Juara pasti antara kami atau grup Tianhuan. Bagaimana sekarang? Apa yang tak terduga dari itu? Juara pasti grup Huarong kita. Oh, lihat-lihat waktu. Suami tiba dalam setengah jam. Aku mau bersamanya. Saksikan momen bersejarah. Semua dalam kendali. Sekarang kita ungkapkan kelompok yang berada di posisi kedua. Total Laber 38. Selamat. Bagaimana bisa begini? Kok lagi-lagi posisi kedua? Seharusnya tidak begitu. Mengapa tidak begitu? Apa kamu lupa bahwa kelompok Jiahua kalian punya gelar kehormatan sebagai kedua selamanya? Tahun ini ternyata masih bisa bertahan, benar-benar membuatku terkejut. Posisi kedua milik kelompok Jiahua, gelar kedua selamanya cocok. Tidak bisa dihapus. Aku menantikan grup yang mendapat peringkat pertama. Siapa yang bisa dalam waktu setahun saja membuat perubahan besar seperti itu? Saat menegangkan tiba, akhirnya kita umumkan. Grup yang berada di peringkat pertama. Siapa yang bisa memecahkan rekor posisi teratas grup Tianhuan selama 10 tahun? Silakan lihat layar besar. Keuntungan, 38,4 miliar versus 39, Ya ampun. Aku tidak salah lihat, Kak. Ternyata grup Huarong. grup yang tidak masuk 10 besar. Saya tidak tahu. Bagaimana grup Huarong Rekrut bakat bisnis luar biasa. bisa bangkit dalam waktu singkat 1 tahun? Chen Yaxin, lihat itu, grup Huarong berada di puncak. Dan orang yang kamu sebut sebagai jenius buruk. Sepertinya tidak berpengaruh banyak pada grup kalian kan? Saya lihat grup Jiahua masih tampaknya jadi nomor 2. Untung tidak turun ke posisi 3 kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Grup Huarong, kenapa bisa jadi nomor 1? Yaxin, Jangan khawatir. Bayarkan peluru. Terbang sebentar lagi. Biarkan peluru terbang sebentar lagi.
Apa maksudnya? Pak, grup Huorong sudah jadi nomor 1. Kita sebentar lagi bisa go public. Halo? Telepon yang Anda tuju sedang tidak bisa menjawab. Suami lagi apa? Kenapa tidak angkat telepon? Menemukan tersangka. Zhang Qiang. Anda diduga melakukan Titanic. Kenapa? Suamimu tidak angkat telepon. Suami sibuk bekerja. Sekarang dia ngobrol sama klien. Nggak kayak kamu. Cuma tahu mengandalkan orang lain. Bang Tong. Kita pergi dulu ya. Belum selesai. Mau kemana? Belum selesai. Kamu nggak tahu kan hari ini aku ada pesta besar di sini. Jadi kamu sengaja nggak mau pergi biar bisa makan minum gratis ya? Kamu berpikir terlalu jauh. Aku sedang menunggu. Jiahua Group. Ketujuh, Ruifeng Holding. Menduduki peringkat pertama. 9, ke-10. Jang dong, kamu tidak gila, kan? Pertemuan ini sudah selesai, kalian tidak ada kesempatan lagi. Anak perempuan. Usahamu tidak sia-sia. Anak nakal. Akhirnya mau menemuiku. Kamu sedang apa? Untuk buat kalian menikah. Kemarin aku sudah bilang, Setelah rapat peringkat selesai. mengatur pernikahan untuk kalian berdua. Kamu tidak beritahu Sang? Pak, dia yang kamu sebut sebagai Zhang itu. Mengkangka. Perusahaan punya Zhang Dong yang lain? Kamu ngapain? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin adalah Xiao Zhang yang kamu sebutkan. Itu tidak mungkin, ayah. Xiao Xiao. Kamu kenapa? Paman Su. Aku ini istri dari Dongge. Zhang Dong. Dazar Bajingan. Kau mengkhianati putriku. Ketua tua. Setelah Su Zhao mengambil alih, aku dipecat olehmu. Aku tidak pernah bersama dengannya. Pengkhianatan. Apa maksudnya? Aku memecatmu. Bagaimana mungkin? Kau adalah senior di Huorong Group. Palawang Group. Aku memecat siapapun, tapi bukan kamu. Kamu yang pura-pura dengan nama ketua lama memecatku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu Selalu membantu kamu? ayah, aku tertipu. Aku tertipu oleh Zhang Qiang. Zhang Qiang. Siapa Zhang Qiang ini? Zhang Qiang diduga melakukan penipuan. Sekarang sudah kami tangkap. Sekarang, tolong bantu kami dengan menerima investigasi ini. Dia pantas mendapatkannya, bahkan kematiannya pantas. Astaga, ada apa ini? Lihat semuanya. Grup. Total keuntungan grup Cina Sedang menurun dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Mengapa tidak memperbaiki bug seperti ini? Ini bukan bug, semua data diperbarui secara real-time. Pembaruan langsung. Kenapa total keuntunganku menurun? Aku juga baru pertama kali mengalami hal ini. Jadi, kamu sudah tahu. Kalian. Putri. Xiao Xiao. Panggilkan ambulans untukku.